Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pimpinan jurusan, ada Kajur dan Sekjur, Bapak dan Ibu pimpinan pimpinan fakultas, ada wakil dekan 1, 2, dan 3. Banggakan dan saya hormati. Pertama sekali syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Mungkin ini yang pertemuan yang pertama dengan pusat kajian selama kegiatan-kegiatan kita yang berbasiskan kepada kinerja indeks kinerja utama. Nah, kita mengkonsolidasikan pusat kajian sebagai satu unit atau satu organ di bawah program studi atau jurusan yang menopang kinerja jurusan. Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita melakukan koordinasi terkait dengan program dan pendampingan apa yang bisa dilakukan oleh pusat kajian untuk meningkatkan kinerja daripada jurusan maupun program studi. Sekaligus pusat kajian ini di dalam rangka meningkatkan profesionalisme dosen menekuni bidang keahlian maupun keilmuan masing-masing. Ini kami harapkan sehingga betul-betul pusat kajian ini bisa menjadi kendaraan bagi kita untuk mempublikasikan maupun mensosialisasikan program studi ataupun jurusan ke publik. Kami berharap pimpinan pusat kajian itu akan lebih banyak tampil di publik dalam rangka memberikan pencerahan terhadap apa yang berkaitan dengan program studi maupun jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Bapak dan Ibu Kepala Pusat Kajian maupun unit kerja yang ada di jurusan yang saya hormati, hari ini sengaja kami mengundang Bapak dan Ibu terkait deskripsi tugas maupun dukungan pembiayaan yang bisa dilakukan oleh fakultas, apa yang bisa dilakukan 6 bulan ke depan. Karena memang di dalam rencana bisnis anggaran di fakultas, ada dukungan pembiayaan yang kita alokasikan untuk tiap-tiap jurusan untuk membiayai kegiatan pusat kajian. Nah, memang saat ini pusat kajian itu bertumbuh dengan baik. Alhamdulillah, masing-masing program studi minimal memiliki satu pusat kajian. Dan kita bersyukur di beberapa program studi, pusat kajiannya ada yang lebih dari satu. Seperti bimbingan dan konseling, termasuk jurusan PGSD itu memiliki pusat kajian yang lebih dari satu. Nah, kami mengapresiasi kalau tumbuh lagi pusat-pusat kajian yang baru, yang bisa menjadi organ pendukung bagi program studi ataupun jurusan, betul-betul meningkatkan kinerja dari jurusan tersebut. Sekaligus Bapak dan Ibu juga bisa menekuni bidang ilmu yang relevan, kan? Ya, jadi kami berharap pusat kajian ini itu dalam rangka memfokuskan keilmuan kita agar kita betul-betul kalaupun ada masyarakat meminta untuk tampil di berbagai forum seperti TVRI, RRI maupun di media massa maupun media cetak lainnya, kita bisa menggunakan instrumen organ keilmuan itu dengan baik. Ini harapan kami, makanya kita ingin berdiskusi apa yang akan direncanakan dalam waktu yang 6 bulan ke depan sebelum anggaran ini ditutup, kiranya bisa anggaran ini terserap dengan baik. Memang anggarannya yang tersedia itu masing-masing jurusan 5 juta. Nah, tapi ada beberapa program studi yang memiliki 2 atau lebih dari 2 pusat kajian. Nah, ini akan menjadi pertimbangan bagi kami
terkait bagaimana penyerapan anggaran ini dengan baik di masing-masing program studi, sekaligus melihat kinerjanya apakah akan diberikan suatu reward bagi program studi yang pusat kajiannya memiliki aktivitas maupun intensitas kinerjanya. Nah, barangkali kita mau memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu, ini program apa yang akan dilakukan, sehingga kami berharap ada pembagian waktu yang baik antara program studi yang satu dengan program yang studi yang lain, tidak menumpuk kegiatannya pada 1 bulan ke depan. Sekaligus pusat kajian ini dengan anggaran yang tersedia ini bisa juga memperbaiki infrastruktur ataupun sekretariat pusat kajian tersebut. Tapi kami berharap anggaran ini tidak semuanya diserap untuk itu, karena memang eksistensi pusat kajian ini tentu harus bisa dilihat oleh masyarakat seperti apa kinerjanya, sekaligus kita ingin mensosialisasikan pusat kajian ini betul-betul ada. Jadi dari 8 pusat kajian yang ada di Fakultas Pendidikan, kami ingin urung rembuk dengan Bapak dan Ibu pimpinan pusat kajian, program-program yang mau diusulkan, sekaligus bagaimana kegiatan itu dilaksanakan, kapan itu dilaksanakan. Ini mungkin kita berikan kesempatan masing-masing pusat kajian pada program studi masing-masing untuk mengeksplorasikan kegiatan masing-masing. Mungkin ini pengantar kata, mungkin kami akan memberikan kesempatan kepada pimpinan pusat kajian untuk mendeskripsikan kegiatannya secara singkat. Kami mulai memberikan kesempatan kepada jurusan BK dulu, karena memang jurusan BK lebih awal mendirikan pusat kajian. Dan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pusat kajian, untuk BK sendiri ada 2, ada Puspendir sama rumah kita. Untuk rumah kita itu kemarin Pak kami sudah rapat, pada saat rapat termasuk sosialisasi mengenai rapat dari fakultas, itu menyangkut rumah kita. Memang kami sekarang itu lagi mencari tempat, karena kemarin rumah kita itu adanya di Pasar Sentral. Sementara kita ketahui bersama saat ini Pasar Sentral sampai dengan sekarang belum, masih direhab. Sehingga untuk lokasinya sekarang itu kami lagi mencari-cari di mana menyangkut tempat untuk kelanjutan dari program rumah kita. Ini satu Pak. Jadi sampai dengan sekarang ini kami belum menemukan tempat yang bisa dijadikan pengganti di seputaran Pasar Sentral untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, karena siswa daripada atau peserta daripada yang kami konsili yang ada di sana itu adalah sebagian besar adalah anak-anak yang ada di Pasar Sentral. Mereka yang ada yang sekolah, ada juga yang tidak, ada yang di samping sekolah membantu orang tuanya jualan di pasar, ada juga yang tidak. Nah, ini siswa-siswanya Pak. Nah, menyangkut itu yang menjadi kendala sekarang kami di di rumah kita. Yang berikut terkait dengan dengan Puspendir. Puspendir sendiri memang karena saat ini lagi pandemi, sehingga lokasinya memang masih perlu mau diperbaiki lagi, artinya mau dirapikan, karena sudah berapa lama ini tidak digunakan. Meskipun demikian kami setiap bulan itu berusaha ke sana dan minta kepada petugas untuk berusaha untuk membersihkan tempat-tempatnya, tapi memang mungkin ada fasilitas-fasilitas di sana yang sudah rusak, bahkan diambil orang. Sudah diambil orang fasilitasnya yang ada di sana. Kami sudah melaporkan ini juga kepada satpamnya, tapi mungkin seperti apa, sehingga mungkin karena lokasinya jauh, sehingga kasus kehilangan itu masih tetap ada. Yang hilang itu antara lain mesin dap air, terus peralatan listrik yang sudah terpasang seperti saklar, lampu dan sebagainya itu sudah diambil oleh orang. Ada juga triplex-triplexnya yang dindingnya itu juga sudah diambil orang. Mungkin karena kemarin sempat lama pada awal-awal pandemi itu memang karena memang lagi sunyi kampus, sehingga di sana itu diambil orang itu Pak. Tidak tahu siapa yang bongkar itu. Jadi itu kasusnya yang ada di Puspendir. Nah, jadi mungkin dengan anggaran ini bagi kami
khusus untuk Puspendir mungkin sebagian besar itu kami gunakan untuk pengembangan kesekretariatan. Yang berikut, kedua adalah kami juga cuma mengembangkan instrumen yang bisa kami gunakan untuk pengetesan mahasiswa. Itu mungkin dengan dana yang ada ini, itu yang akan kami kembangkan untuk dua kegiatan tersebut. Baik dalam hal kesekretariatan untuk kepentingan pembenahan tadi beberapa hal yang mungkin bisa kami benahi dengan anggaran tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan kami akan menyiapkan mungkin instrumen tes terkait dengan kegiatan kemahasiswaan. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan Pak Dekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kajur. Terima kasih atas penjelasannya. Kiranya bisa diinformasikan bahwa kegiatan kita melakukan koordinasi terkait dengan bagaimana penyerapan anggaran yang dilakukan masing-masing pusat kajian di jurusan masing-masing. Ya, tolong dikoordinasikan secara intensif. Kami berharap penyerapan anggarannya bisa dilakukan supaya anggaran ini tidak dikembalikan lagi, tidak refocusing lagi, karena memang saya yakin pusat kajian ini betul-betul menjadi think tank-nya jurusan sekaligus meningkatkan kinerjanya jurusan. Ya, untuk pusat kajian yang lain di program studi, kami berharap hal yang serupa. Tidak semua program anggaran ini akan terserap untuk memperbaiki sekretariat ataupun infrastruktur. Karena memang anggarannya sedikit, tapi tetap harus ada satu kegiatan yang bisa meningkatkan kinerja jurusan itu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Prof. Ansar dan Pak Arifin, kami berikan jurusan MP. Dan setelah itu... Terima kasih Pak Dekan, terima kasih Prof. Ansar, Bapak Ibu semua, ketua-ketua pimpinan fakultas, ketua jurusan, dan para pimpinan pusat studi. Jadi pusat studi di manajemen pendidikan atau lembaga penyelenggara diklat ini soalnya memang orientasinya dalam upaya pengembangan kapasitas dan potensi-potensi yang kita miliki di fakultas pendidikan. Jadi kemarin beberapa rencana kita melakukan termasuk pengembangan kapasitas, termasuk penguatan kita sudah punya program sebenarnya kemarin, yaitu pengembangan kapasitas dosen dan tendik di fakultas pendidikan. Lalu kemudian kami mencoba mengajukan anggaran, alhamdulillah sudah cair kemarin 5 juta. Tapi memang di usulan itu banyak bunyi tentang pengadaan. Setelah dilihat oleh bendahara dan bagian RBA itu sama sekali nggak ada untuk pengadaan. Gitu. Jadi, saya juga pusing kalau kita bicara tentang pengadaan. Sebenarnya memang nggak ada katanya di MAK-nya. Jadi kita harus arahkan ke program. Tapi kalau kita mau ke program, memang serba salah juga. Tapi yang pertama saya ingin ucapkan adalah terima kasih karena adanya anggaran ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa dianggarkan lebih banyak supaya kita bisa melakukan berbagai penyesuaian dan perbaikan di LPD. Memang di LPD itu sama sekali kita belum punya fasilitas karena ya memang dari awal sih sudah ada seperti meja, ada semacamnya, tapi kebutuhan-kebutuhan lain mungkin seperti lemari arsip itu masih menggunakan yang lama gitu. Nah, untuk kegiatan yang sesungguhnya seperti misalnya kegiatan penyelenggaraan diklat, kemarin soalnya sudah pernah kita bicarakan apa boleh enggak misalnya LPD ini melakukan kegiatan penguatan misalnya pelatihan pengolahan data statistik, karena kebetulan ketua LPD-nya ini ahli statistik. Jadi itu program yang mungkin memang sangat menarik seperti pengolahan SPS, itu yang mungkin bisa kita lakukan dalam waktu tersingkat. Tapi itu tadi mungkin kita butuh support seperti anggaran yang lebih bagus, kemudian fasilitas yang lebih bagus, karena kalau katakanlah pelatihan SPSS kita butuh, alhamdulillah MP punya lab dan ke depan nanti akan ada lagi pengadaan komputer kurang lebih 15 dari program hibah kompetisi ini, dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan LPD untuk melakukan kegiatan-kegiatan penguatan atau diklat-diklat. Dan sebenarnya kalau saja nanti dianggap LPD ini atau
pusat studi ini memberi kontribusi yang baik, maka mungkin perlu dipertimbangkan untuk anggaran yang lebih bagus. Karena kalau hanya untuk satu kegiatan, mohon maaf, kalau hanya satu kegiatan itu untuk 5 juta itu sangat kecil sekali. Misalnya katakanlah kita ingin memberikan honor kepada pemateri, kemudian ada misalnya ATK yang lain, itu sangat terbatas. Sementara jurusan sendiri nggak punya sumber-sumber keuangan, gitu. Kita kemarin berpikiran untuk menyisipkan misalnya dari hibah, itu ternyata berdasarkan asesor pusing juga, kita tidak dibatasi sekali untuk menyisipkan anggaran-anggaran untuk ke sana. Jadi saya kira nanti Ketua LPD akan memaparkan lebih detail sebenarnya program-program strategis, karena kebetulan beliau ini adalah ahli bencana strategik bersama dengan Pak Dekannya. Jadi saya kira akan memberikan arahan bagaimana LPD Pusat Kajian MP ke depan. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih Prof. Ansa. Dolo, Prof. Terima kasih dari Keprodi sudah mengarahkan kemana LPD ini akan berbuat. Jadi saya tegaskan kembali bahwa LPD, Lembaga Penyelenggara Diklat, ya pada hakikatnya ini dibentuk untuk memberi ruang kepada dosen-dosen dalam menangani semua diklat yang berkaitan dengan manajemen pendidikan. Namun demikian, eksistensi LPD selama ini masih terbatas pada kegiatan-kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah bekerjasama dengan LP2KS Solo dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi LPD ini masih melaksanakan semacam calon kepala sekolah, pelatihan untuk calon kepala sekolah, pelatihan untuk pengawas, dan alhamdulillah tahun lalu kita menangani banyak sekali. Tapi harapan kami selaku Ketua LPD nanti tidak terbatas saja pada pelatihan-pelatihan calon kepala sekolah dan pengawas, tapi lebih pada pengembangan manajemen pendidikan ke depan. Jadi termasuk yang disampaikan tadi ada pelatihan apa saja itu bisa melalui LPD. Ya memang sekarang kita belum ada istilahnya promosi dalam bentuk kerjasama dengan beberapa dinas ya dalam rangka mungkin penguatan guru-guru, penguatan sekolah dalam hal manajemen pendidikan. Walaupun memang kelihatannya secara personal dosen-dosen MP itu sudah banyak bergerak untuk melakukan pelatihan. Tapi kami berharap selaku Ketua LPD nanti semua pelatihan yang dilakukan personal itu bisa dikelola secara melembaga dalam arti melalui LPD supaya lebih formal dan lebih profesional. Ya LPD ini sebetulnya sudah mendapat pengakuan dari kementerian, jadi kita tidak perlu khawatir tentang legalitas ya, karena sudah mendapat legalitas dari Kemendikbud, bahkan terdaftar di Kemendikbud. Ya hanya saja memang selama pandemi ini kelihatannya kita agak vakum sedikit, ya agak vakum. Ya sehingga kami akan merencanakan melakukan semacam evaluasi program sekaligus mengembangkan program-program yang lebih luas daripada sekedar bekerjasama dengan kementerian dan LP2KS Solo dalam menangani pelatihan-pelatihan calon kepala sekolah dan kepala sekolah, begitu juga untuk pengawas. Kita akan membicarakan
program-program pengembangan, terutama dalam rangka memberi ruang gerak kepada seluruh dosen untuk mengembangkan potensi-potensi yang keilmuan yang dimiliki. Ya, mudah-mudahan karena ada anggaran yang disiapkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan ini, terima kasih banyak Pak Dekan ini untuk pertama kali barangkali ya, kalau saya tidak salah, ya pusat kajian ini termasuk LPD ini ditawarkan, belum diberikan ya, ada disiapkan dana untuk itu, ya, disiapkan dana untuk itu. Walaupun menurut Bu Warni itu, Bu Warni bilang kecil sekali kalau 5 juta, kata saya bilang syukurlah kalau ada 5 juta itu syukur. Ya, jangan memakai ukuran yang paling ideal. Ya, kita harus lihat juga kemampuan. Ya syukur berarti ada perhatian dari Pak Dekan kepada pusat-pusat kajian. Itu namanya Pak Dekan, menurut Pak Dekan itu adalah hanya pancingan. Ya, jangan katanya terlalu mau disusui begitu semua. Jadi hanya pancingan untuk mendapatkan lebih besar. Ya kalau dari fakultas semua ngapain ada pusat kajian? Ya, buat apa pusat kajian kalau dananya semua dari fakultas? Ya kalau dikasih 5 juta, bagaimana bisa mendatangkan 500 juta? Kan itu konsep. Mantap. Itu konsepnya, ya kan? Ya, sehingga kita tidak terlalu banyak menuntut, tapi memang perlu ada pancingan. Jadi kalau pada kami memang pancingannya agak besar, tentu kita akan bergerak juga lebih besar. Jadi kalau 5 juta ya mungkin ikan-ikan apa yang bisa kita peroleh, ya kan? Jadi kalau Pak Dekan menginginkan yang lebih besar lagi kita peroleh, mungkin bisa naikkan 10 juta begitu, sehingga pancingannya juga itu agak umpannya juga lebih besar. Insya Allah nanti akan kita usahakan ini program-program untuk bekerjasama dengan dinas-dinas dalam rangka penyelenggaraan diklat, katakanlah diklat peningkatan kapasitas guru, ya kan itu perlu ditangani itu. Insya Allah mungkin dana yang disiapkan oleh fakultas itu kita akan memang untuk melaksanakan diklat yang lebih bagus harus didukung oleh perlengkapan lebih baik, ya, sehingga mungkin sebagian kita akan manfaatkan itu untuk kepentingan diklat, dan sebagian juga kita akan menggunakan untuk penguatan, ya, baik sebagai asesor maupun sebagai instruktur, dan bahkan nanti itu anggaran juga kita akan gunakan untuk evaluasi program dan penyusunan program ke depan supaya ini lebih berkembang. Ya, karena tanpa perencanaan yang bagus, tanpa ide-ide yang kreatif dan inovatif, ya tentu hanya melaksanakan yang rutinitas seperti sekarang ini. Ya, padahal harapan dari Pak Dekan itu sesuai sambutannya tadi, ya jangan hanya melakukan yang rutinitas, yang instan begitu, tapi carilah yang sifatnya inovatif, ya inovasi, pengembangan yang memberikan dampak mutu pendidikan dan dampak finansial, dampak kesejahteraan untuk dosen. Insya Allah Pak Dekan, ya. Walaupun sudah ada proposal sudah dimasukkan, tapi itu kita akan menyesuaikan lagi, ya, sehingga ada 2 program pengadaan dan program penguatan program. Insya Allah mulai tahun depan ini akan lebih menggeliat, ya, meliuk-liuk ini LPD, ya, dalam kegiatan-kegiatannya. Ya, insya Allah Bu Warni dan Kaprodi mohon dirancang program penguatan program, ya, dianggarkan penguatan program yang tidak usah terlalu banyak lah, ya, diundang semua untuk penguatan program sekaligus evaluasi, dan ada anggaran juga
untuk pengadaan yang sangat dibutuhkan, ya, seperti LCD ya untuk dan lain-lain. Saya pikir begitu Pak Dekan. Ya mudah-mudahan ini ya saya harus serius juga karena Pak Dekan serius sekali untuk mengembangkan pusat-pusat kajian. Dan memang kalau mau bagus CVP ini pusat kajian harus menjadi motor penggerak keilmuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pusat-pusat kajian ini punya media-media sosial tersendiri tuh kan, punya Instagram, punya YouTube, punya media sosial yang lain. Barangkali bisa dialokasikan, Prof, kegiatannya untuk penguatan sekaligus untuk pengadaan tuh kan. Pada jurusan PLS. Mohon maaf kameranya Ibu Rapi. bermasalah. Ya, kameranya bermasalah, jadi tidak bisa dibuka. Bu Rapi dengan Pak Hamid. Ya, siap, Pak, siap. Ya, silakan Bu Rapi. Untuk menjelaskan program dari pusat kajian dari pendidikan luar sekolah, ada ketuanya langsung yang akan merinci mengenai program. Kedua lo Pak Hamid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka ini kameranya. Mohon maaf, kameranya tidak. Saya hanya pakai HP ini, Pak, mohon maaf. Oh ya, itu dulu Pak. Yang saya hormati Bapak Dekan, saya hormat para wakil dekan 1, 2, 3, Bapak Ibu pimpinan jurusan, Prof. Ansar, teman-teman pusat studi yang sempat hadir. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kedua, saya juga menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan fakultas yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, karena bagi kami khusus di Pusat Studi Pendidikan Masyarakat, harap maklum Pak, sejak Maret 2020 ketika itu dibuka pusat studi sekaligus juga pengukuhan tentang Apenmasi 2020, memang kami sudah merencanakan beberapa program. Namun kemudian beberapa minggu kemudian kita dilanda oleh COVID sehingga semua berhenti. Saya banyak berdiskusi dengan ketua jurusan kala itu dan Ibu Prof. Kebetulan beliau menjadi juga pembina dari pusat studi ini dan sekaligus beliau sebagai ketua umum Apenmasi Provinsi Gorontalo. Memang sudah banyak program-program yang sudah digagas. Namun demikian karena pandemi maka kegiatan itu terhenti. Kemudian yang berikut, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan fakultas yang sudah mengalokasi dana untuk penguatan pusat studi. Khusus bagi pendidikan masyarakat, memang selama ini seperti juga disinggung lagi Prof. Ansar, kami juga sudah melakukan berbagai kegiatan Pak terkait dengan keilmuan, tapi masih sifatnya personal. Untuk kelembagaan yang diwadahi oleh pusat studi itu memang masih kurang. Karena itu mudah-mudahan dengan adanya stimulan dari fakultas ini menjadi energi baru bagi kami Pak di pusat studi. Untuk pertama, tentu kami melakukan juga pembenahan sekretariat. Mungkin yang bisa dijangkau oleh dana yang tersedia. Yang kedua, kami juga masih melakukan juga sosialisasi tentang keberadaan dari pusat studi ini karena layanan pendidikan masyarakat itu sangat luas, apalagi kalau kita analogikan dengan isu Apenmasi nasional, ada 16 isu nasional yang itu menjadi pekerjaan rumah dari pusat studi dan Apenmasi, dan itu juga belum banyak digarap khususnya di pusat studi kita. Karena itu pertama saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan perhatian besar dari fakultas atas makin bergeliatnya program-program di pusat studi. Bagi kami di pendidikan masyarakat, memang di samping ada kajian-kajian keilmuan sesuai dengan tindakan perguruan tinggi, kami juga akan melakukan layanan pendidikan masyarakat di satuan-satuan pendidikan masyarakat, Pak itu di Sanggar-Sanggar Kegiatan Belajar, di BP PAUD, kemudian juga di pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat yang ada saat ini. Yang berikut memang hal-hal juga yang terkait dengan
terutama juga pengabdian masyarakat juga itu menjadi perhatian dari pusat studi kami. Karena itu sekali lagi memang ini masih dalam bentuk rencana Pak, tapi mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari fakultas ini makin memberikan semangat baru bagi kami, sehingga pusat studi ini betul-betul bisa membantu program studi terutama dalam rangka pengembangan kajian keilmuan, dan sudah tentu juga layanan kepada masyarakat yang menjadi sasaran dari keilmuan ini. Saya kira itu Pak yang dapat saya sampaikan, dan kalau diperlukan secepatnya kami akan segera membuat proposal, dan itu menjadi bahan pertimbangan dari fakultas untuk dana stimulan. Demikian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamid, Bu Raffi yang sudah menjelaskan tentang pusat studi yang ada di jurusan pendidikan luar sekolah. Kami berharap pusat studi ini bisa melaksanakan satu kegiatan yang bersifat keilmuan berupa webinar atau apa, gitu kan, sehingga bisa mensosialisasikan pusat studi yang ada di PLS, sekaligus betul-betul masyarakat tahu tentang pusat kajian yang ada di bawah jurusan PLS itu. Nah, termasuk kegiatan webinar yang akan dilakukan ataupun kegiatan keilmuan yang dilakukan, kami berharap juga akan menambah credit point atau KUM dari Bapak dan Ibu sebagai dosen. Jadi caranya setiap kegiatan itu dibuat dalam bentuk artikel, baik dalam bentuk riset mini maupun dalam bentuk artikel di pengabdian masyarakat. Jadi caranya Bapak dan Ibu, contohnya webinar. Webinar itu di awal kegiatan, kita akan menjelaskan tentang tematik yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat. Bagaimana pemahaman peserta terhadap tema yang akan kita angkat dalam forum itu, sekaligus nanti di akhir kegiatan kita lakukan post-testnya. Nah, cara-cara seperti itu nanti akan dipublikasikan di jurnal. Nah, jadi Bapak dan Ibu sebagai pimpinan pusat kajian, itu tidak akan menambah beban kerja Bapak dan Ibu melaksanakan program, sekaligus akan menambah KUM sekaligus pelaksanaan daripada Tridharma program tinggi. Jadi Bapak dan Ibu bisa menghasilkan karya intelektual dari tugas Bapak sebagai dosen. Jadi kami berharap agar program-program ini berjalan, itu tidak menambah banyaknya aktivitas kita, tapi outputnya bisa kita gunakan. Nah, jadi kita bisa berharap kegiatan-kegiatan tersebut betul-betul menambah ya nilai bagi jurusan maupun bagi fakultas. Mungkin barangkali itu respon saya, supaya nanti Pak Hamid dan teman-teman betul-betul menikmati pekerjaan-pekerjaan di dalam hal melaksanakan program-program di pusat kajian. Jadi tidak merasa, ada lagi pekerjaan pengabdian masyarakat, ada lagi dalam hal penelitian. Nah, jadi nanti di dalam beban kerja dosen BKD itu akan terisi tersendiri, ya. Artikelnya itu bisa dimuat di jurnal yang terindeks SINTA. Kalau ada yang mengisi ataupun yang diambil datanya dari forum itu. Jadi saya pikir ini solusi yang baik bagi kita agar kita bisa memanfaatkan momen-momen untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat ilmiah. Oke, selanjutnya kita minta kepada jurusan PGSD, ada 3. PGSD ini termasuk produktif dalam menghasilkan pusat kajian maupun unit lainnya yang mendukung program kerja dari jurusan PGSD. Silakan dari PGSD, siapa yang lebih awal? Ada kajurnya ada? Kajurnya nggak bisa hadir, Pak. Ada kegiatan yang lain. Jadi yang hadir ke kepala pusat studinya ada Ibu Irvin sama Pak Samsi. Oh ya, silakan Bu Irvin dulu. Baik, setelah itu Pak Samsi. Oh, silakan Bu Irvin. Silakan Bu Irvin, nanti setelah Bu Irvin, Pak Samsi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
Yang saya hormati Bapak Dekan, Ibu Wadik 1, Bapak Ibu Wadik ya, Pak Ibu Wadik Hadir Alhamdulillah, Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris, dan Bapak Ibu Kepala Pusat Kajian di Fakultas Ilmu Pendidikan. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat bertatap muka meskipun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan fakultas, Pak Wadik yang memfasilitasi kegiatan ini sehingga kami bisa berdiskusi untuk planning atau rencana kegiatan yang tentunya akan dilakukan oleh pusat kajian khususnya yang ada di jurusan pendidikan siswa dasar. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kajian yang ada di pendidikan sekolah dasar sudah ada 2 kajian, yaitu dan pendidikan dasar dan percetakannya yang Pak Samsi sebagai ketuanya. Nah, untuk kami alhamdulillah di bulan Mei kemarin di akhir bulan Mei sudah dilakukan launching kegiatan dan sangat disupport oleh itu buku gambar yang memiliki kamar di kota. Iya, dua-dua. Jadi untuk pusat kajian ini sangat Kalau yang di sana kan boleh Mbak pilih-pilih sedikit. Dan pimpinan fakultas terbukti pada saat launching. Oh iya, sudah saja sama pilih di sini. Pun dalam keadaan keterbatasan adanya COVID, beliau berusaha hadir secara tatap muka di kegiatan launching yang dilaksanakan di jurusan pendidikan sekolah dasar. Nah, untuk pusat kajian pendidikan dasar itu sendiri, kami masih bergerak dulu di jurusan, ya, mensupport teman-teman, khususnya yang senior-senior untuk melakukan penelitian, meskipun secara mandiri, begitu juga untuk penelitian. Dan kemarin kami sudah laksanakan, alhamdulillah juga ketua jurusan sudah mensupport untuk penelitian bagi dosen-dosen senior melakukan penelitian mandiri dan dipartnerkan dengan Bapak Ibu dosen yang muda-muda. Jadi sudah menginisiatifkan diri melakukan pengabdian masyarakat di Gorontalo yang terbagi di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi itu dulu yang baru bisa dilaksanakan oleh pusat kajian kami khusus untuk pendidikan dasar. Insya Allah karena hari ini sudah adanya diskusi, insya Allah untuk tindak lanjutnya akan dilaksanakan untuk gebrakan-gebrakan berikutnya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak Dekan, Bu Wadek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irvin. Insya Allah mudah-mudahan dengan stimulus yang disiapkan oleh fakultas itu bisa membuat pusat kajian yang ada di PGSD itu bisa bergerak mendukung dari pelaksanaan Titi Dharma Perguruan Tinggi sekaligus memperkokoh keilmuan, ya, memperkokoh keilmuan di pendidikan dasar. Ada unit lain yang disiapkan di PGSD yang dipimpin oleh Pak Samsi. Mungkin kita dengarkan dulu Pak Samsi programnya. Mudah-mudahan bisa kita support di tingkat fakultas. Silakan Pak Samsi. Baik, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Dekan serta 2 dan 3, Prof. Hansar, alhamdulillah masih terlihat sehat walafiat. Bapak Ibu semua yang ada di room ini, insya Allah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik,
soal P3D atau Pusat Penerbitan Pendidikan Dasar ini lahir di saat yang sama dengan PKPD, dan kami sendiri dipercayakan untuk menahkodai P3D yang insya Allah akan memberi kontribusi positif bagi penguatan jurusan itu sendiri, terutama dalam bidang penerbitan. Memang kami sudah di SK itu sudah ada apa yang menjadi tupoksi kami dalam rangka mengembangkan P3D. Menarik juga bahwa di PGSD ini kan Bapak Ibu saya kira juga sama ya, bersama dengan jurusan-jurusan lain, banyak karya-karya monografi dari para dosen yang kemudian ini hanya disimpan di sudut-sudut lemari yang itu juga lambat laun juga akan habis dimakan rayap. Olehnya salah satu fungsi keberadaan P3D adalah mau menerbitkan karya-karya itu sehingga kemudian ini bisa dibaca oleh publik, tidak hanya di UNG tapi juga di kampus-kampus lain. Dan kami juga akan konsentrasi, terutama karena dia bicara penerbitan, maka tidak hanya karya-karya dosen tapi juga termasuk karya-karya mahasiswa yang dianggap baik gitu dari hasil skripsi mereka. Misalnya ada artikel yang itu kemudian bisa kita jembatani untuk penerbitannya di beberapa jurnal, apakah itu jurnal biasa yang tidak terindeks Sinta atau juga jurnal yang terindeks Sinta, insya Allah juga mungkin sampai ke Scopusnya. Dan sementara waktu kami juga sedang mengurus mengurus untuk ISBN ke Perpustakaan Nasional. Semoga kita punya legalitas untuk juga bisa menerbitkan sendiri karya-karya baik itu berupa artikel maupun karya-karya monografi dimiliki oleh para dosen. Dan insya Allah tadi kan mudah-mudahan dengan anggaran yang walaupun bagi kami ini sedikit karena bicara penerbitan ya kita semua tahu ya namanya penerbitan itu kan butuh anggaran besar, tapi ya kita juga harus paham dengan keadaan dan kondisi. Insya Allah dengan suntikan dana dari fakultas, insya Allah bisa kita manfaatkan dengan baik, terutama yang diharapkan oleh Pak Dekan adalah bagaimana ini mensosialisasikan tidak hanya di wilayah di lingkungan UNG tapi juga di perguruan-perguruan tinggi lain dengan kita misalnya membuat profil dari P3D itu sendiri supaya juga bisa diakses oleh lembaga-lembaga lain. Dan ini juga harapan insya Allah ini bisa kita laksanakan dengan baik walaupun di tengah kesibukan yang ada. Dan tetap kami juga berkoordinasi dengan ketua jurusan karena persoalan ini kan sampai kami itu sebetulnya pada kan pertama itu agak bingung membedakan P3D dengan PKPD begitu. Pak Samsi. Wah, ada yang mute ini. Saya ulangi. Di awal memang kami mengalami kebingungan antara P3D dengan PKPD. Tapi kemudian karena apa? Karena P3D itu saya pahami adalah ibarat rumah hanya menunggu kedatangan orang begitu. Jadi kami menunggu karya-karya yang dilakukan oleh para dosen yang itu di bawah pusat pengkajian itu PKPD, kemudian oleh kami P3D akan mempublish hasil-hasil karya itu. Tapi alhamdulillah berapa kali kami rapat dan mempertajam soal fungsi dan tugas,
alhamdulillah kita sudah ketemu dan memisahkan itu semua. Jadi insya Allah ke depan tugas kami itu nanti jadi akan mempublish karya-karya monografi para dosen di PPD yang saya kira juga butuh dibaca oleh orang banyak. Saya kira itu dulu Pak Dekan. Insya Allah, makasih. Ya, makasih Pak Samsi. Ada beberapa hal yang mungkin relevan dengan program pusat penerbitan yang Pak Samsi kumandai. Ada anggaran yang kita siapkan untuk bantuan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan menghasilkan buku dari hasil skripsinya, Pak Samsi. Jadi, Pak Samsi, barangkali bisa ditopang. Kemarin anggaran ini kita siapkan untuk PGSD, tapi tidak terserap, ya kan? Nah, mudah-mudahan tahun ini ada mahasiswa PGSD skripsinya bisa dihasilkan dalam bentuk buku. Nah, kita ada anggaran juga untuk menyiapkan sampai dia jadi buku, ya. Mungkin melalui bantuan Pak Samsi, mahasiswa PGSD diarahkan 1 atau 2 orang bisa menghasilkan buku dari skripsi yang dibuatnya itu. Iya, bisa Pak Dekan, bisa. Iya. Jadi nanti autor pertamanya tetap mahasiswa, nanti dosen pembimbing penulis ketiganya. Iya. Oke, terima kasih Pak Samsi. Baik, makasih Pak Dekan. Ya. Untuk yang terakhir, jurusan pendidikan anak usia dini yang memiliki pusat kajian anak dan ibu. Kajurnya, silakan Pak Kajur dan Pak Ade. Pak Salim, tolong di-mute dulu. Pak Salim Kerompot. Oke, makasih. Untuk pusat kajian Pak Adik yang jadi ketuanya. Mungkin saya untuk sementara untuk menginvestasi dulu. Di kita sebenarnya di PAUD itu sering kalau hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan seremonial, webinar, baik jurusan maupun HMJ, kita memang sering. Bahkan kita sudah 2 kali menerbitkan proceeding tahun 2020 dan tahun 2021. Nanti tinggal bagaimana kita lebih serius lagi mungkin untuk kajian ini, kajian ibu dan anak. Maka dari itu saya mau minta reportnya dari Pak Adik. Ya, silakan Pak Adik. Ya, makasih Pak Kajur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Pak Arwil. Yang saya hormati juga ada di sini Pak Ibu Wakil Dekan, Ibu Pupung, dan para ketua pusat kajian di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Untuk pusat kajian PAUD, Pak Dekan, sedikit saya melaporkan, sebenarnya dari tahun kemarin, kebetulan saya dan Pak Nunung waktu itu, Kepala Lab PAUD, itu mencoba untuk memasukkan proposal, tetapi karena agak sedikit bingung untuk pos-pos proposalnya yang diterima ini seperti apa, sehingganya sampai pada ditutup anggaran itu proposal kita nggak sempat diakomodir seperti itu Pak Dekan. Tetapi untuk tahun 2020 kemarin program dari pusat kajian itu kemarin kita sudah saya sudah ke BP PAUD Pak Dekan untuk kerjasama dengan BP PAUD. Alhamdulillah kemarin respon dari Pak Bambang bagus sekali, tetapi karena tahun 2020 kemarin BP PAUD dan LPMP itu akan digabungkan, tetapi kenyataannya pada kemarin nggak jadi saya harus ke sana lagi untuk memperkuat kerjasama lagi. Tetapi untuk tahun 2021 ini alhamdulillah kemarin saya membawa nama pusat kajian itu ke Pohuwato Pak Dekan, ke Kabit PAUD PNF Pak Fikram. Alhamdulillah
beliau bersedia dan dalam dekat-dekat ini ya, insya Allah akan dilaksanakan kegiatan penyusunan kurikulum berbasis muatan lokal di Pohuwato, Pak Dekan, kerjasama dengan pusat kajian. Kemarin juga saya sudah merekomendasikan nama-nama dosen PAUD yang akan ikut dalam kegiatan tersebut. Selebihnya mungkin untuk sama dengan pusat kajian yang lain, untuk sekretariat mungkin bisa dibantu untuk pendanaannya dan sedikit program juga, seperti itu Pak Dekan. Terima kasih, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak De, Pak Utoyo, dan segenap pimpinan jurusan yang sudah menjelaskan tentang keberadaan pusat kajian di masing-masing jurusan. Maka pada intinya pertemuan hari ini adalah bahwa kita berharap pusat kajian yang sudah di SK-kan, yang sudah diberikan legal secara Polmar, itu berfungsi dan bisa menggerakkan ya menjadi mesin penggerak jurusan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kami berharap beberapa waktu ke depan betul-betul ada satu kegiatan atau dua kegiatan yang bisa dikerjakan, sekaligus penyerapan anggarannya bisa dipertanggungjawabkan. Kami berharap kegiatan itu bisa membackup juga beberapa infrastruktur yang bisa diadakan dalam memenuhi ya kelengkapan daripada sekretariat pusat kajian. Tapi memang dari anggaran yang tersedia memang masih kecil. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan yang kita lakukan maupun kegiatan yang kita lakukan, itu ke depan akan bisa kita naikkan anggarannya. Jadi kami berharap jangan tidak terserap lagi, ya. Tahun lalu hanya hanya 1 atau 2 prodi yang bisa menggunakan. Jadi tahun yang kedua ini kami berharap semua program studi bisa betul-betul menggunakan dengan baik anggaran ini. Ya, kami ingin mensosialisasikan program anggaran tersedia itu betul-betul diserap, digunakan dengan sebaik-baiknya, sekaligus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Barangkali ada dari pimpinan jurusan maupun dari wakil dekan yang ingin menambahkan. Mungkin saya dari PAUD, Pak Arwil. Ya silakan. Terima kasih. Terkait dengan pusat kajian di PAUD, sebenarnya kita juga seperti kepengen dari jurusan-jurusan lain, karena kita juga belum punya sekretariat yang ya pasti kayak seperti di PLS tadi sudah ada di samping itu, terus bahkan di BK ada 2. Tapi kalau di kita sementara ini memang kan kita juga dalam perpindahan di jurusan kan. Nanti kita juga akan pengen ada satu tempat barangkali nanti bisa bersinergi mungkin dari kajian-kajian ini, mungkin maksud saya nanti biar mahasiswa pun juga bisa bergerak kalau ada standby atau mungkin tempat yang jadikan singgahnya mereka. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kajur atas masukannya. Mudah-mudahan segera bisa dilihat tempat yang bisa digunakan ya. Sekaligus ini program atau pusat kajian yang ada di PAUD ini tolong bergerak ya. Jadi karena PAUD ini akan diakreditasi, jadi kalau betul-betul bisa menopang kinerja daripada jurusan PAUD. Nah, kalau ini ada kegiatan yang bisa dikerjakan, itu akan bisa dimasukkan di borang ya. Jadi kepada Ade dan Pak Nunung, kami berharap beberapa waktu ke depan bisa membuat 1 atau 2 kegiatan lah ya. Nanti anggaran yang tersedia itu kalau memang bisa di-switch untuk kegiatan pengadaan sesuatu barang untuk silakan gitu. Di proposal yang itu dibuatkan ya. Kami mensupport semuanya itu. Untuk kegiatan segera saja memasukkan proposal, tidak usah menunggu-nunggu. Mungkin kalau nanti ada perbaikan segera diperbaiki. Sepertinya kalau yang untuk PAUD kemarin Ibu Yenti sudah perbaiki, tapi mungkin belum di
masukan lagi ke bendahara. Jadi Pak Kajur mohon diingatkan, mungkin karena Bu Yanti banyak yang diurus ya, karena sementara jadi dosen modul Nusantara juga. Jadi mungkin bisa diingatkan kembali, terutama prodi jurusan yang memang belum digunakan uang untuk pusat studinya, jadi supaya bisa terserap. Mungkin Pak WD2 ada tambahan, Pak, mungkin? Iya, Pak WD2 kurang sehat. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ada? Oh, ya. Betul. Sekalipun sambil tidur, nggak apa-apa ya. Jadi sesuai dengan info kemarin ada dari MP mengajukan, cuman di MP itu proposalnya berbentuk infrastruktur semuanya. Nah, di MAK itu tidak ada untuk kegiatan infrastruktur. Oleh karena itu jadi kegiatan-kegiatan di pusat studi itu sebenarnya berbunyi bantuan operasional dan kegiatan gitu pusat studi. Oleh karena itu mohon nanti dikaitankan dengan pertanggungjawabannya itu nanti berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Dan pusat studi memang masih kecil seperti yang dikatakan Pak Dekan. Dana di RWA itu masih per pusat studi itu 5 juta ya, per jurusan. Itu sebenarnya per jurusan. Jadi kemarin dianggarkan satu jurusan itu satu pusat studi, bukan 2 pusat studi. Jadi anggarannya karena ada 5 jurusan, jadi dianggarkan masih 25 juta. Jadi itu harapannya. Nah, seperti PGSD ada 2 ini. Jadi mungkin satu dulu bisa digunakan itu untuk kegiatan di pusat studi. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Dekan. Terima kasih. Iya, jadi penjelasan Pak Wadek 2 menegaskan pengadaan ataupun sesuatu barang yang akan dibeli ya bisa saja dimasukkan di dalam kegiatan itu. Jadi jangan tok hanya pengadaan semuanya ya. Jadi betul-betul ada dulu kegiatannya tuh kan. Nah, ini kan kegiatan tidak ada tapi pengadaannya yang diutamakan. Nah, ini. Jadi tolong formulasi usulannya itu lebih dirubah ke arah itu. Ada kegiatannya nanti kalau memang ada sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan itu ya silakan dibeli itu kan. Ya. Barangkali itu, insya Allah kita mensupport kegiatan teman-teman di jurusan. Bapak dan Ibu, mungkin kita ada kegiatan lain yang lebih penting ataupun kegiatan kalau memang tidak ada lagi masukan dari Bapak dan Ibu, kami pikir sudah selesai sosialisasi kita. Insya Allah dengan sosialisasi ini kita akan semakin bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang tersedia dengan baik. Kan? Demikian atas kehadiran Bapak dan Ibu pimpinan jurusan pusat kajian yang ada di lingkungan Fakultas Pendidikan, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.